Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi ma aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an jasadihi fima ablahu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser di yaumul qiyamah sebelum ditanya empat perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya tersebut. Mari jamaah sekalian, umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin, ya. Mari kita gunakan sebaik-baik mungkin umur yang Allah berikan. Jangan sia-siakan umur kita. Jadikan umur kita berkah, ya. Karena sungguhnya dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka muslim yang sejati, dia senantiasa umur yang Allah berikan kepadanya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua jemaah sekalian, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia amalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kita miliki, yang sudah kita pelajari, mari kita amalkan. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kemaksiatan, kedurhakaan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, contoh misalnya ilmu yang kita pahami tentang berjamaah ke masjid, tentang bagaimana orang yang senantiasa berjamaah ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i wa la ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Kita sudah mendengar hadis ini jemaah sekalian. Ketika sudah mendengar hadis ini, jangan disia-siakan. Kita amalkan hadis ini. Apa bunyi hadis ini? Laisa salatun athqala 'alal munafiqina. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Jemaah sekalian, kita sudah mendengar sama-sama tentang ancaman bagi orang yang enggan sholat subuh, ya, ke masjid. Ketika kita berat sholat subuh, itu pertanda kemunafikan dalam diri kita. Maka ilmu yang kita dapatkan, hadis tersebut, jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita amalkan sholat subuh berjamaah ke masjid, ya. Walau ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Terkadang kita sedih, kita tahu hadis ini, tapi subuh kita kesiangan. Subuh kesiangan, bahkan tidak subuh. Itu pertanda kemunafik dalam diri kita. Maka ilmu harus kita amalkan jamaah sekalian, ya.
Kita mengetahui hadis ini, mari kita amalkan, kita sholat berjamaah ke masjid. Selanjutnya, yang ketiga, wa an malihi ma aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Jadi dua tanyanya, dari mana harta itu dan untuk apa dia belanjakan, ya. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah titipkan harta itu kepada kita. Allah beri amanah kepada kita, yaitu sebuah rezeki, itu harta. Maka kita infakkanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 261, ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha Allahu wasi'un alim. Jadi kalau kita infakkan di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila, sebutir biji tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumlatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. Allahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang kehendaki. Allah wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Kita sudah tahu jemaah sekalian, Al-Baqarah 261 menjelaskan kepada kita orang-orang yang berinfak sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memiliki harta yang banyak, jangan sampai kita enggan untuk berinfak dan sedekah, dan yakinlah apa yang kita miliki akan Allah lipat gandakan sebagaimana Al-Baqarah 261 tersebut. Selanjutnya, yang keempat, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasadnya, tubuhnya. Digunakan untuk apa tubuh ini? Apakah taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah? Ataukah sujud ataukah bermaksiat kepada Allah? Maka dari itu jamaah sekalian, yang pertama, umur jangan kita sia-siakan jamaah sekalian, ya. Umur itu singkat, 60, 70, tidak lebih dari itu banyak game. Yang kedua, kita miliki ilmu, maka amalkan itu ilmu. Yang ketiga, kita dititipkan oleh Allah rezeki, maka kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, sedekah, berzakat. Dan yang keempat, tubuh ini mari kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.